Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ini pertemuan pertama. Jadi kompetensi dasarnya adalah algoritma dan pemrograman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ini silabus untuk kelas 12, jadi kelas 12. Ini tujuan kurikulumnya ini ke bawah. Nanti bisa ditaruh di LMS, Anda bisa unduh ini. Nah, ini di sini. Jadi judul besarnya ini atau kompetensi dasarnya adalah algoritma dan pemrograman. Jadi ini landasan teorinya ini 31. Nah, ini praktisnya ini yang di sebelah kanan. Jadi intinya ini kita merancang sebuah program, di mana di program-program ini jadi nanti akhirnya ini Anda akan dibentuk kelompok-kelompok ya. Misalnya di satu kelas itu akan terdiri beberapa kelompok. Misalnya satu kelompok itu 5 orang dan paling banyak 5, jadi bisa dihitung dalam satu kelas itu ada berapa kelompok. Nanti ada ketuanya. Tentu saja yang jadi ketua ini sudah dijamin nilainya A ya, yang bersedia menjadi ketua. Jadi ini langkah-langkahnya ini. Nah, kita mau implementasikan ini tujuan-tujuan dari kompetensi dasar ini menjadi sebuah aplikasi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jalankan dulu Windows Explorer. Nah, seperti ini. Ini menggunakan VisualFox Pro ya. Kenapa digunakan VisualFox Pro? Karena bahasanya mendekati bahasa manusia. Tentu tidak terlalu sulit buat Anda dibanding misalnya menggunakan bahasa C ya, yang kurang ini. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder ya, supaya tidak kacau itu data. Harus tersimpan di satu folder yang struktural begitu, jadi tidak terhambur ke sana kemari data. Jadi kita taruh di D ini, kita klik D, baru kita pilih new folder. Misalnya kita kasih nama pustaka ya, pustaka. Bisa juga misalnya perpus atau apa, terserah Anda ya. Nah, kalau ini untuk kita bersama ini, kita kasih nama dia perpus, pustaka. Jadi kita cari folder pustaka. Nah, di dalam pustaka yang ini ya, di dalam pustaka ini ada beberapa lagi subfolder. Jadi kita buat lagi new folder. Jadi dia ada di bawahnya pustaka itu, misalnya data. Jadi ini folder untuk menyimpan file-file tabel dan database. Kemudian kita bikin lagi new folder. Kita bikin folder namanya form. Ini untuk menyimpan form-form aplikasi yang akan kita rancang. Kemudian kita buat lagi new folder, itu menu. Jadi nanti kita membuat menu. Jadi seperti ini namanya menu ini. Jadi kita buat foldernya biar tidak bercampur. Menu, kemudian kita bikin lagi satu folder untuk menyimpan gambar-gambar bitmap. Kita kasih nama misalnya picture. Kemudian kita buat lagi satu folder untuk menyimpan listing-listing program. Kita klik new, kita kasih nama proc misalnya. Proc seperti ini. Jadi sudah ada data, form, menu, picture, proc. Kita bikin lagi report untuk menyimpan laporan-laporan ya. Report. Baru kita buat lagi satu folder lagi namanya temporary, temp ya. Nah, ini untuk menyimpan sembarang file yang macam-macam. Nah, kita sudah berhasil membuat folder ya. Jadi data, form, menu,
apa ini, picture, program, report, dan temporary. Nah, sekarang kita buka aplikasi untuk membuat program ini ya. Kita buka VisualFox Pro. Kita tunggu. Agak lambat ini loadingnya. Oke, sudah terbuka ini. Jadi kita arahkan dulu. Jadi kita defaultkan. Jadi caranya mendefaultkan itu kita klik ini menu tools, baru kita pilih paling bawah ini option. Jadi kalau nanti sudah jadi video ini, Anda mudah saja menganunya ya. Kita pilih file location, baru kita pilih di sini, klik ini D, modify, tadi kan di D pustaka, jadi kita cari folder pustaka tadi. D pustaka, yang ini, jadi kita klik ini, baru kita pilih set as default. Jadi maksudnya itu setiap kali kita buka ini project, maka yang dibuka itu folder pustaka tadi. Kita klik OK. Nah, jadi ini aplikasi sudah default ke folder pustaka. Nah, tentu yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat project ya. Ya kita pilih new. Ya sama kalau di Microsoft Word Anda mau bikin dokumen baru, Anda klik yang gambar ini. Dokumen kosong. Ini juga sama di sini. Kalau Anda mau buat dokumen baru, bisa diklik ini ikonnya ini dokumen baru. Bisa juga file new. Nah, sama ya. File new atau Ctrl N. Jadi sama persis ini di Microsoft Word atau di Microsoft Excel. Jadi bisa diklik ini icon, bisa juga file new, bisa juga Ctrl N. Nah, kita ikuti yang standar saya, kita klik ini icon new. Nah, maka muncul new, banyak new di sini. New project, new database. Jadi kalau kita mau buat database baru ya, new database, membuat tabel baru, membuat query dan seterusnya, membuat form. Nah, seperti ini ya. Karena kita mau membuat sebuah project, nih project baru kita klik ini tombol new file. Nah, kemudian kita kasih nama ini projecta, misalnya namanya pustaka juga ya, ya pustaka. Bisa juga perpus misalnya atau library misalnya, suka-suka Anda. Nah, di sini kita sepakati kita kasih nama pustaka. Baru kita klik ini tombol save. Nah, maka kita sudah punya project baru namanya pustaka ini. Ini project manager pustaka. Kenapa disebut project? Itu biasanya kalau yang disebut project itu dia kompleks. Ya. Kalau cuma satu itu bukan project. Misalnya baju. Baju itu tidak bisa dikatakan project. Tapi kalau baju, celana, topi, nah, itu mau dirancang, itu orang bisa menyebutnya sebuah project. Project penampilan misalnya. Tentu kalau orang mau objek penampilan kan harus dirancang baju, harus dirancang celana, harus dirancang topi misalnya, harus dirancang sepatu dan sebagainya. Itu sudah bisa dibilang project. Kenapa dibilang project? Karena di sini ada data, ada dokumen, ada classes, ada code, ada order. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi biasanya di sebuah project itu minimal itu ada data dan dokumen misalnya. Nah, kalau mau diklik semuanya, klik ini all. Maka urutannya di sini sama aja ini ke sana ini biasa orang sebut tab. Nih, ini tab data, ini tab dokumen, ini tab classes, ini tab code, ini tab order.
Kalau all berarti semuanya. Tab-tabnya pindah ke sini menjadi tree, struktur tree ya. Ini istilahnya tree nih. Kayak pohon yang bercabang-cabang. Dan ya, di sebuah project itu ya, di sini ada ini namanya icon bar ya. Ya, papan yang berisi icon-icon ya. Ini di sini. Kalau orang biasanya itu untuk merancang sebuah aplikasi itu yang biasanya orang pertama lakukan itu membuat flowchartnya itu, membuat alurnya aplikasi. Kita bisa cari di Google ya. Kita bisa cari di Google. Saya jalankan dulu nih. Oke. Kita tulis misalnya flowchart kita klik di Google flowchart meminjam buku di perpustakaan. Ini sudah ini. Ini salah satu contohnya ini. Ini contohnya ya. Tentu dimulai dari di sini. Coba Anda bayangkan kalau tidak salah kalau di sekolah kita, kalau Anda mau meminjam buku, Anda datang ke perpustakaan, kemudian Anda mencari buku yang Anda kehendaki. Misalnya Anda mau pinjam buku informatika, misalnya Anda cari buku informatika di rak. Nah, setelah itu Anda bawa ke petugas di perpustakaan. Tentu Anda secara manual ini akan didata, ya. Biasa ditanya ada enggak kartu anggota misalnya dan sebagainya. Ya. Tentu saja kunci. Biasa orang menanyakan NISN kah atau NIS atau kelas atau nama ya. Tentu nanti yang kita jadikan kunci misalnya NISN. Nah, kalau di sini contoh di sini flowchartnya ini diinisialisasi tadi ditanya nama dan segala macam. Dicek ini datanya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti kembali diinisialisasi ulang kembali ke sini. Kalau tidak ada kembali ke sini. Kemudian kalau ada diambil datanya. Ya. Tentu nanti aplikasi yang akan kita rancang kita masuk berapa NISN-mu dimasukkan NISN. Bila NISN benar maka berdasarkan NISN tadi akan dicari itu data Anda. Nah, jadi nanti kita ada basis data siswa ya. Begitu dimasukkan NIS maka NIS ini namanya ini kelasnya ini. Kalau di sini ini tuh.
Nah, ini langkahnya kira-kira kita buat flowchartnya nanti. Nanti di video kedua kita buat itu bagaimana dibuat itu